Akan buka dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wa alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian Zumiyah kita yaitu di program Quranic Digest yang kedua yang insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya tanpa terasa. Hari ini sudah menjelang detik-detik di akhir program ini, Masya Allah, tanpa terasa. Semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan untuk bisa terus bertolabul ilmi. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada warahmatullahi beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga semua yang khususnya hari ini hadir insya Allah diberikan syafaatnya dan insya Allah kita bisa terus menjalankan sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kebermanfaatan dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. wabarakatuh. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ustadz Baik, sehat ada ya. Alhamdulillah. Ya, dan apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu hari ini sehat walafiat juga. Baik, Amin. Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Sarwa Sayyidat Assalamualaikum Bapak Ibu muliakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tidak terasa seperti yang tadi Bunda Rifat sampaikan kita sudah pada pertemuan yang ke-11 gitu ya. Subhanallah tercepat sekali ya pertemuan ke-11 sehingga tinggal pertemuan sekali pertemuan kita insya Allah akan tuntaskan esok hari eh pada bahasan Quranic Digest yang kedua ini. Bapak Ibu muliakan, tema kita masih berbicara tentang haji. Kalau kemarin kita bicara syarat, di pertemuan pertama kita bicara tentang Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Lalu kemarin kita bicara tentang syarat-syarat. Hari ini kita bicara rukun dan wajib haji dalam kajian khususnya adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW serta pendapat para ulama tentang hal itu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru tentu saja, tapi saya kira merefresh kembali, apalagi ini sudah bulan Ramadan sebentar lagi, terus kemudian nanti memasuki Ashurul Hurum, maksud saya Ashurul Ma'lumat, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji akan dimulai di bulan Syawal seperti itu. Maka apa yang menjadi bagian daripada rukun dan wajib haji termasuk di dalamnya nanti adalah umroh tentu saja bagian daripada umroh. Meskipun tentu saja antara haji dan umroh nanti ada perbedaan-perbedaan. Untuk itu, bagi muliakan untuk pertama kali mohon berkenan, saya akan membacakan kita eh, Bunda Rifa ayat ke Iya, 198 surat Al-Baqarah ya. baik. 198 sampai dengan 202. Iya, baik. Saya panggilkan untuk membaca Ibu Ika. Bersedia? Berkenan Ibu Ika? Fadal, Bunaika. Silahkan dibuka mic-nya Ibu Ika. Oh, iya, iya, iya. Iya, Masih silahkan bersedia. Ibu Ika. Moga, moga Iya. Ibu Ika. Ya.
Ya. Surat Al-Baqarah 198 202. Oh ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Bisa ke atasnya ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallah. Hmm, Artinya ya, yang Ya, artinya uh, bukanlah bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepadanya karena dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia, di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Alhamdulillah. cepat perhitungannya. Masya Allah. Barakallah fi rahimana wa rahimahullah. Mudah-mudahan kita yang membaca dan kita yang mendengarkan dapat curahan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas gak, Bapak Ibu? Jelas Ustadz? Jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Eh, ayat-ayat yang dibacakan oleh Ibu Ka tadi berkaitan dengan rukun-rukun dalam ibadah haji, gitu ya. Dan puncak daripada ibadah haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Tadi disebut, tidak disebut secara khusus Mina sih, tapi faida afattu min Arafatin fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Jadi itu konteksnya adalah Mina. Ada termasuk di dalamnya ada rukun dan ada wajib, gitu ya. Lalu falyatawafu bil baitil atiq itu tentu konteksnya adalah tawaf. Nah, ini jadi ayat-ayatnya seperti itu. Kita lihat tafsirnya Bapak yang muliakan. Di ayat 158 pada musim haji ternyata seorang itu tidak dilarang berdagang loh, berusaha nggak apa-apa. Seperti berdagang dan lain-lain. Asal jangan mengganggu tujuan yang utama, jangan jadi berdagangnya yang dominan daripada ibadahnya. Ya, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Jadi itu yang jadi tujuan utama. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keraguan-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, maksudnya berdagang lah kira-kira. Sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji karena takut
dianggap membatalkan haji atau mengganggu eh, apa namanya itu pahala haji. Padahal enggak, gitu ya. Laisa alaikum junah. Itu kata-kata laisa alaikum junah itu berarti enggak dosa, gitu ya. Arti dengan kata lain laisa alaikum junah itu boleh, gitu. Tidak ada dosa bagi berarti boleh. Ya. Kenapa mereka tidak waktu itu tidak mau membuka toko? Karena takut dianggap berdosa, padahal nggak berdosa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abbas, dia berkata bahwa pada zaman jahiliyah ada tiga pasar besar. Ada pasar Ukaz, pasar Majanah, dan pasar Dzul Majaz. Ketiga-tiga pasar ini eh, pada waktu bulan haji beroperasi juga. Nah, bagi orang-orang yang melaksanakan haji, sepanjang ibadah hajinya tidak terganggu, mereka boleh berdagang di situ. Boleh, dibenarkan untuk berdagang. Tapi rukun-rukunnya harus ditepatin. Rukun-rukun dan wajib hajinya mesti ditepatin. Pada waktu musim haji, kaum muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Jadi tadi itu sebagai sabab nuzul, ya, alasan atau argumen background daripada turunnya ayat. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turun ayat ini. Berusaha menjadi rezeki yang halal selama mengerjakan haji adalah dibolehkan selama usaha itu dilakukan secara sambilan. Artinya bukannya utama, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ibadah haji dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan dengan hati yang tulus ikhlas. Kemudian dalam ayat ini pula Allah memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah bertolak dari Padang Arafah menuju Muzdalifah, yaitu bila telah sampai pada Masyaril Haram. Masyaril Haram ialah sebuah bukit di Muzdalifah yang bernama Kuzah. Bila telah sampai di tempat itu, hendaklah memperbanyak membaca doa, takbir, dan talbiyah. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan tawaf. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan hidayahnya yang telah Allah anugerahkan. Ya, dari mana anugerah yang tertinggi adalah terlepasnya atau dihapuskannya, dihilangkannya kesyirikan. Dahulu itu dari masa jahiliyah. Sehingga mereka mengikuti Nabi SAW dengan ajaran Islam dan ajaran Tauhid. Pada ayat 159, orang-orang Quraisy pada musim jahiliyah, kalau mereka mengerjakan haji, mereka mengerjakan wukuf di Muzdalifah. Sedangkan orang Arab lainnya wukuf di Arafah. Yes. Sebabnya ialah karena orang-orang Quraisy itu merasa dirinya lebih tinggi dan mulia dari yang lain. Tidak pantas berwukuf bersama orang-orang yang biasa di Arafah. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini memerintahkan agar bersama-sama wukufnya di Arafah. Dan kemudian bersama-sama bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi dulu terpecah dua orang wukuf itu. Ada sebagian di Arafah, ada sebagian di Muzdalifah. Anu gitu ya. Nah, orang-orang Quraisy dulunya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata wukufnya di Muzdalifah. Gitu. Kenapa nggak mau di Arafah? Dianggapnya yang wukuf di Arafah itu golongan golongan miskin. Maka orang-orang Quraisy yang notabene-nya adalah orang kalangan terhormat nggak mau di situ. Maka perintah ayat ini menunjukkan bahwa harus wukufnya di Arafah, tapi Muzdalifahnya juga tidak ditinggalkan. Maka orang dari Arafah bermalam, ya, di Muzdalifah gitu. Ya, meskipun melewatkan lah, melewatkan saja, ya. Apalagi sekarang ada apa namanya istilahnya safar di Muzdalifah itu sudah turun dari bus karena kreditnya gitu ya. Turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa ayat ini harus wukufnya sama-sama di Arafah. Baru dari Arafah mereka malam menuju Muzdalifah. Lewat tengah malam mereka menuju Mina. Seperti itu. Baik, pada 200 Allah merintahkan jika ibadah haji telah diselesaikan, maka berzikirlah menyebut Allah banyak-banyaknya. Gitu deh. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dari Ibn Abbas, biasanya orang-orang Arab pada masa jahiliyah kalau sudah selesai mengerjakan haji, mereka berkumpul di Mina antara masjid dan bukit. Sambil berdiri mereka bermegah-megahan dan bersifat sombong. Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Mereka bermegah-megahan dengan menyebut apa tuh? Tokoh-tokoh mereka, nenek moyang mereka, pada pendahulu mereka diagung-agungkan. Maka ini ada konteksnya juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan surat At-Takatsur.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dibuat lalai oleh bermegah-megahan sampai-sampai kalian menuju ke kuburan makabir. Nah, menuju kuburan itu ada dua macam maksudnya. Yang pertama secara apa namanya zohiriyah memang mereka mengunjungi kuburan. Maksudnya apa? Ketika mereka berdebat satu dengan yang lain itu sesama padahal sesama orang Quraisy misalnya begitu berdebat tentang apa? Tentang ketokohan orang-orang tua mereka dahulu, nenek moyang dahulu dirunut. Maka sampai-sampai mereka mengajak lawannya itu datang ke kuburan lalu mensensus kuburan. Coba keluarga kamu mana saja? Disebutkan di situ ditulis tuh sebagai apa, bagaimana. Jadi bermegah-megahannya sampai ke kuburan. Kuburan pun disensus oleh mereka untuk menunjukkan mereka datang dari kelompok atau golongan yang terhormat lah kira-kira gitu. Itu mana pertama dari kata zurtumul maqabir. Kata zurtumul maqabir yang kedua, kalian bermegah-megahan sampai kalian sendiri diantar ke kuburan, berarti sampai mati maksudnya. Itu. Jadi bermegah-megah mereka itu nggak ada henti-hentinya, seakan-akan sampai kalian mati baru kalian berhenti bermegah-megah. Itu ya, dan mereka menyombongkan diri. Oke. Di dalam khutbah Nabi Muhammad SAW pada waktu mengerjakan haji wada pada hari yang kedua dari hari-hari tasyrik itu memberikan peringatan keras agar meninggalkan cara-cara lama itu yaitu bermegah-megahan menyebut kelebihan nenek moyang mereka. Rasulullah antara lain mengatakan wahai manusia ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu adalah satu Adam. Kan itu lalu kemudian Rasulullah bilang, "Mm-mm. Do, ketahuilah tidak ada kelebihan la fadl Arabin wa ala ajamin. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang-orang yang bukan Arab. Bukan juga tidak ada kelebihan bagi orang-orang yang bukan Arab atas orang-orang Arab. Tidak ada kelebihan yang berkulit merah ya atas kulit hitam dan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Kelebihan mereka di sisi Allah hanyalah diukur dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, sudahkah aku sampaikan peringatan ini? Gitu, gitu. Jadi eh, Rasul mengatakan syahidtum kan gitu ya. Ya, kami telah menyaksikan. Ya, kami mendengar. Tuh, kami telah mengetahui. Maka Rasul mengatakan, eh, kalau begitu kamu sebarkan kepada yang lain yang tidak hadir saat itu. Kemudian Allah membagi tingkat-tingkat manusia yang mengerjakan ibadah haji, yaitu ada orang yang hanya mendapatkan keuntungan dunia saja dan tidak mendapatkan keuntungan akhirat, yaitu orang-orang yang perhatiannya hanya tertuju untuk mencari keuntungan dunia saja, baik di dalam doanya maupun di dalam zikirnya. Di dalam berdoa, dia hanya meminta kemegahan, kemuliaan, kemenangan, dan harta benda saja. Perhitungan hanya untuk perhitungannya hanya untuk rugi dunia saja. Orang-orang yang seperti ini adalah karena mereka belum sampai pengetahuannya perihal rahasia dan hakikat haji yang sebenarnya. Hatinya belum mendapatkan pancaran sinar hidayah dari Allah SWT, baginya keuntungan di dunia lebih utama daripada keuntungan akhirat. Sampai-sampai doanya itu hanya urusannya urusan dunia. Rabbana atina fid dunya. Bahkan fid dunya pun tidak ada hasanahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu beda dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita melalui Rasulullah. Kalau kita lengkap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan kalau orang-orang kafir itu Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kepada kami dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia. Kan begitu tuh. Pertanyaannya, apakah orang-orang apa namanya Quraisy itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab itu percaya sama Allah? Percaya, percaya sama Allah gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an seringkali disebut gitu ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kalian tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka mengatakan Allah. Jadi orang-orang jahiliyah sekalipun mereka yakin Allah itu adalah pencipta, adalah Tuhan. Hanya saja di mana titik kekeliruan yang menjadikan mereka disebut adalah musyrikin. Sebab mereka Bapak menyatakan meyakini Allah itu sebagai Tuhan pencipta saja.
Setelah diciptakan oleh Allah, maka selanjutnya untuk menjaga kehidupan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan keamanan kepada mereka, maka mereka kemudian menjadikan berhala-berhala, dewa-dewa sebagai Tuhan mereka. Nah, disitulah titik namanya syirik. Gitu. Syirik itu di situ musyrik, maka orangnya namanya musyrik. Gitu ya, perbuatannya namanya syirik. Tuh. Jadi orang Arab percaya, orang-orang Arab jahiliyah musyrikin percaya kalau Allah itu pencipta. Sayang sekali, di samping mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi untuk urusan-urusan yang lainnya, mereka menggantungkannya kepada berhala-berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, kan gitu, dan seterusnya. Itu contoh-contoh berhala-berhala. Nah, jadi kalau ditanya apa namanya, apa kepentingan orang-orang kafir itu, ya yang penting dunia. Masalah akhirat nggak penting bagi mereka. Atau bahkan mereka tidak percaya adanya akhirat. Dia juara satu di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan terjauh dari siksaan. Jadi ada apa namanya tiga doanya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tiga unsur doanya di dalam doa yang kita sebut sapu jagat itu. Gitu ya. Nah, maka sunnahnya itu Bapak Ibu muliakan kalau kita umroh, kalau kita haji, ketika kita tawaf, maka antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu tuh. Jadi rukun itu artinya pojok Bapak Ibu. Rukun itu pojok artinya. Maka rukun yang pojok yang ada Hajar Aswadnya namanya rukun Hajar Aswad gitu ya. Rukun yang ada apa arahnya menuju Syam namanya rukun Syam. Rukun yang arahnya menuju kepada Irak namanya rukun Irak. Kan gitu dia. Tuh. Jadi rukun apa namanya pojok-pojok ya. Ya. Tuh. Rukun Yaman, rukun Syam, rukun apa namanya Irak dan rukun Hajar Aswad. Nah, antara rukun Yaman sama Hajar Aswad itu yang satu jejer itu satu sisi itu itulah di situ dianjurkan Rabbana membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu doa mereka itu di ayat 22 mereka yang meminta kebahagiaan dunia dan akhirat ya yang akan mendapatkan nasib yang baik dan beruntung karena sesungguhnya mereka berusaha dan beramal. Artinya mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang diucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaniah dan berusaha dan beramal. Nih Bapak Ibu yang kemuliakan, ini penjelasannya adalah bahwa doa itu mesti diikuti dengan ikhtiar, dengan usaha. Maka lihat di ayat 22, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, begitu ya. Mereka itu yang didapat karena usaha, jadi bukan karena doa. Doanya dasarnya, lalu diikuti implementasinya dengan usaha. Itu ayat 201 dua menjadi satu kesatuan bahwa apa? Doa saja itu tidak cukup, harus ada realisasi daripada apa namanya usaha atau ikhtiar mewujudkan dari doanya itu. Sama ketika alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu saja nggak cukup, harus diimplementasikan, harus diwujudkan, harus ditunjukkan dengan amilus sholihat. Ada realisasi real di dalam kehidupan. Kalau sifatnya iman adalah transenden, adalah vertikal, maka harus ada wujud yang dilihat sebagai implementasi perwujudan daripada iman itu apa? Amilus sholihat, hubungan horizontal sesama manusia, hubungan sosial. Gitu Bapak Ibu muliakan. Jadi ukuran orang yang beriman dengan benar itu selain beriman yang mantap kepada Allah diwujudkan dengan amal soleh. Maka itulah kenapa ayat-ayat itu alladzina amanu wa amilus solihat. Itu ya. Nah, kita juga sama seperti tadi itu. Doanya dianjurkan, tetapi setelah doa harus diwujudkan juga dengan usaha. Itu. Ya, jadi agar setiap manusia tidak ragu-ragu dalam berusaha dan beramal. Sebab seluruhnya akan diperhitungkan oleh Allah SWT, tidak akan dirugikan seorang pun. Perhitungan Allah sangat cepat dan
tepat sehingga dalam waktu sekejap saja setiap manusia sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya dan sekaligus akan mendapat balasan dari usaha dan amalnya dari Allah SWT. Jadi, Bapak Ibu muliakan, eh, Allah sendiri mengatakan i'malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan kita kaum muslimin ini disuruh oleh Rasulullah SAW apa? Mengikuti tradisi Nabi Daud. Sebab Nabi Daud itu makan dari hasil kerjanya. Hasil kerja. Jadi memang diperintahkan bekerja itu. Berdoanya iya, tapi juga bekerja atau berusahanya. Itu Bapak Ibu muliakan dari sisi haji. Apa namanya dasar-dasarnya tentang rukun-rukunnya. Nah ini penjelasan detailnya. Rukun haji menurut Madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Ba'atiyah dalam kitab Safinatun Najat ada 6 rukunnya. Sementara yang lain 5. Ya, ikhram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur rambut, tahallul, dan tertib. Jadi tertib itu sebenarnya adalah rukun yang dimaksud dalam tahapan. Kalau amalnya sih ada 5. Ikhram atau berniat, wukuf, tawaf, sa'i, mencukur atau memerdekkan rambut. Pembahasannya, rukun haji adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu dari rukun itu tidak dilakukan, maka haji seorang itu dianggap tidak sah. Yang pertama, ikhram. Ikhram adalah niat, ya, dan berpakaian khusus, ya, berpakaian khusus yang dikenakan ketika memulai ibadah haji atau umroh sama. Pakaian ikhram adalah pakaian putih yang tidak memiliki jahitan bagi pria, sementara wanita mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau laki-laki 2 helai kain yang menutup bagian bawah dan bagian atas yang diselempangkan, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya ditutup, itu kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ikhram juga dibarengi dengan niat untuk memulai ibadah haji yang dilakukan dari miqat. Miqat itu tempat dan waktu memulainya ibadah. Itu namanya miqat. Jadi miqat kalau kita bapak-bapak ibu yang muliakan yang datang dari Indonesia, kalau kita itu langsung ke Jeddah, maka miqatnya itu di Yalamlam. Itu ya bapak ibu ya. Di Yalamlam. Di Yalamlam itu bapak ibu biasanya kalau dari Jakarta naik pesawat itu kira-kira setengah jam sebelum sampai mendarat, sebelum mendarat 1 atau setengah jam sebelum mendarat itu apa namanya pilot atau steward apa namanya pramugari itu akan mengumumkan misalnya ya bapak-bapak ibu-ibu yang akan berikhram silakan niat pada waktu yang akan ditentukan. Maka di pesawat tuh niatnya. Meskipun itu khilaf di antara orang tuh ya. Itu pas lagi niat jangan-jangan udah lewat itu itunya ya. Apa namanya itu? Ya lam-lamnya udah lewat jangan-jangan. Udah kelewatan tuh. Atau bagi yang datang ke Madinah, ini dulu nih Bapak Ibu yang kami muliakan ini dulu tahun berapa ya Bu Rifa Bu Ana ya? Kita pernah bersama jamaah itu umroh ya dulu ya dengan DCWI. 2023, 2023. 2023. 2023 berarti belum lama dong. Belum lama ya Januari ya kalau nggak salah ya Ya, awal Januari, tanggal 17. Januari awal Iya, Januari Januari. 2023 3 tahun yang lalu berarti ya Ya. rasanya udah 5 tahunan atau nah, baru 3 tahun gitu ya jadi waktu itu kita apa namanya dari kan dari Madinah ya dari Madinah, iya. Madinah terus kita mikot di Bir Ali ya di Bir Mm-mm. Ali gitu terus kita ke Mekah. Nah, pada tahun berikutnya di tahun 2024 itu kami bersama rombongan itu dari Madinah juga itu naik kereta cepat ke Mekah gitu ya. Nah, itu kita nggak mikot dulu di itu tuh di Bir Ali itu. Karena nggak mikot di Bir Ali, maka mikotnya itu di mana? Di tempat sejajaran dengan Bir Ali tapi di atas kereta cepat kan gitu. Dikasih tahu itu ada tulisannya di TV-nya ya. Sebentar lagi akan sampai di Miqat. Gitu ya. Kita berniat talbiyah dan seterusnya. Jadi memang agak-agak mengkhawatirkan ini. Yang lebih aman itu harusnya
mampir dulu di Mm-mm. apa namanya di Di Bir Ali masjid. gitu ya. Terus Bir Ali itu dari Medina kira-kira setengah jam lah kan gitu ya. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan, rasanya aman tuh ya, karena kita bisa sholat kan ada sunnahnya, ada sholat dulu, sholat apa namanya ikhram kan gitu ya. Biasanya begitu, mandi dulu bahkan kadang-kadang mandi, sholat sunnah, terus berikhram. Gitu Bapak Ibu memulakan. Nah itu namanya mikot, waktu dan tempat memulainya atau berniat untuk haji. Ikhram niat untuk memulai ibadah haji yang dilakukan dari miqat disertai dengan komitmen masuk ke dalam larangan-larangan haji atau umroh juga sama ya. Ikhram bukan sekedar memakai kain putih tapi niat di hati, tanpa niat ikhram seluruh rangkaian ibadah haji bisa batal. Labbaik Allahumma hajjan kalau dia mau berhaji. Kalau digandeng haji sama umroh, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Gitu ya. Atau niatnya begitu ya. Gitu. Atau nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Kalau umroh saja, labbaik Allahumma umrotan. Atau niat yang lainnya umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu ngucap begitu. Di hati diucapkan. Di hati dihadirkan. Di mulut boleh diucapkan. Wukuf di Arafah. Wukuf berdiam di diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selama wukuf jemaah haji memperbanyak doa zikir sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun kepada Allah SWT. Biasanya Bapak-Bapak yang muliakan, kita jemaah haji Indonesia ini sudah sampai di Arafah itu di hari ke-8. Gitu ya. Di hari ke-8 sudah sampai bahkan bermalam gitu ya. Semalaman itu di Arafah. Pagi bersiap-siap, begitu zuhur dimulai dengan sholat jamak zuhur dan asar, lalu ada khutbah Arafah ya, khutbah wukuf, dan setelah itu masing-masing menyebar sampai dengan silakan mau diambil mana tempatnya, mau berdoa, mau di tenda, mau di luar sampai maghrib tiba. Itu wukuf begitu tuh. Yang penting wukuf itu berhenti, maksudnya berhenti berdiam, berdiam di situ dari semenjak tergelincir matahari kira-kira zuhur maksudnya sampai dengan terbenamnya matahari. Nah gitu tuh. Itu namanya wukuf di Arafah. Inilah puncak daripada haji. Sebab tanpa wukuf maka orang itu tidak disebut berhaji. Itu. Katanya informasinya kemarin ya. Ada informasi tahun kemarin itu karena pemerintah Saudi Arabia itu ketat. Itu orang yang mau masuk Arafah itu harus ada tasrih, ada surat keterangan gitu dan memakai apa namanya harus ada istilahnya surat pengantarnya dan dari masa saya sebagainya sebagai orang dengan visa haji kan gitu, maka kemarin itu ada orang yang tidak bisa masuk ke Arafah, terganjal masuk Arafah. Kalau terganjal masuk Arafah ya berarti nggak sah hajinya. Wong haji itu intinya apa namanya utamanya adalah Arafah. Tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji harus melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya sama, tawaf. Tawaf apa saja ya, tawaf itu 7 kali. Tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wada, ya sama 7 kali. Lalu sa'i. Sa'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Bukan tawaf ifadah saja. Setelah tawaf biasanya ya, tawaf rukun ya. Itu ya sa'i. Kecuali kalau tawaf apa? Misalkan tawaf wada. Ya udah tawaf aja. Bahasa tentang tawaf. Tawaf adalah mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Hal ini karena Rasulullah SAW bertawaf 7 kali seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Setelah tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di belakang ya, dan sa'i antara Safa kepada ayat wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka bertawaf di rumah yang tua. Maksudnya Ka'bah. Apabila ia meninggalkan sedikit saja dari 7 putaran itu, tawafnya tidak sah. Jika ia ragu, hendaklah ia mengambil kemungkinan yang paling sedikit agar ia menjadi yakin. Memulai dan mengakhiri tawaf di Hajar Aswad dengan menempatkan Ka'bah selalu di sebelah kiri. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW tiba di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melangkah ke arah kanan
Beliau tawaf dengan berlari kecil 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran. Jadi Bapak Ibu sekalian begini nih. Ini supaya hati-hati ya ke depannya. Bapak Ibu sekalian. Ini sih kehati-hatian saja. Bapak Ibu apa namanya berumroh. Kadang-kadang kalau menurut saya ini akan bahaya nih. Bukan bahaya masalah jiwa, bahaya ibadah kita. Apa tuh ibu-ibu, bapak-bapak? Kita biasanya tawaf. Ini tawaf rukun ya, tawaf rukun. Tawaf rukun itu di tengah-tengah tawaf udah nggak sabar pengen mencium Hajar Aswad. Gitu ya. Pengen mencium Hajar Aswad. Atau pengen ke Multazam. Multazam itu ini Bapak Ibu, space antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Gitu. Atau pengen mendekat ke inilah ke Hajar Aswad lah. Itu kan dia dalam keadaan tawaf. Artinya apa? Ketika dia berkeadaan tawaf, dia pulang dari situ, bukan pulang ya, artinya keluar dari kerumunan itu. Lalu dia akan melanjutkan tawafnya, dia akan membelakangi Ka'bah. Nah, itu agak riskan itu secara hukum itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya sarankan, kalau lain waktu berumroh itu, lalu ada rukun tawaf itu, gitu ya, yang namanya tawaf, tawaf apa, tawaf sunat, tawaf rukun itu, maka kalau mau cium Hajar Aswad sebaiknya setelah selesai, setelah tuntas. Setelah tuntas bertawaf, maka silakan mau cari apa namanya apa nyium Hajar Aswad dan sebagainya boleh. Ini sikap kehati-hatian karena yang disebut pengertian tawaf itu adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri, nggak boleh di sebelah kanan, nggak boleh di belakangnya. Nah ini masalahnya orang waktu kayak tadi saya katakan itu bapak-bapak gitu ya. Waktu mau menuju Ka'bah, menuju Hajar Aswad, ya dia menghadap ke depan. Waktu dia keluar ya membelakangi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu. Sedangkan dia apa itu? Sedangkan dia ingin apa namanya tetap menjalankan tawafnya. Nah, itu hati-hati tuh. Hati-hatinya maksudnya apa? Hati-hati jangan sampai bermasalah tuh nilai tawafnya. Tuh, rebutan. Nanti aja sabar setelah selesai. Setelah selesai tawaf baru cium Hajar Aswad dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik. Terus kemudian Rasulullah SAW mencontohkan ada 7 kali putaran itu 3 putaran berlari, sisanya 4 itu berjalan. Gitu ya. Jadi 3 berlari kecil, ya namanya rommel, rommel, rommel. Lalu apa namanya 4 sisanya tawaf itu eh, jalan kaki biasa. Ketika rommel dilakukan bagi laki-laki nih, laki-laki rommel, perempuan 1 sampai 7 berjalan. Kalau laki-laki 1 3 itu rommel, berlari kecil gitu ya. Lalu melakukan idhad. Idhad itu apa? Idhad itu menyimpangkan apa namanya kain ihromnya itu di sebelah lengan kanan, yang bagian atas. Gitu ya. Itu sunahnya begitu tuh. Setelah itu baru mau dikerudungkan boleh. Yang penting tidak boleh mengkerudungkan ke atas kepala. Itu nggak boleh. Jadi yang di bawah. Jadi kalau 3 pertama itu dililitkan baju ikhramnya yang bagian atas itu di bawah lengan kanan. Jangan terbalik, bukan kiri, tapi kanan. Itu sunnah, gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan, dikerudungkan di pundak aja semuanya, ya nggak apa-apa, boleh juga sih. Ya. Nah, tawaf harus mengitari Ka'bah dan mengitari Hijr Ismail. Kalau sekarang sih kayaknya rasanya nggak mungkin karena Haji Ismail itu dijaga ketat oleh ini nggak bisa sembarangan orang lewat situ ya. Kalau dulu mungkin di tahun-tahun di bawah 90-an itu masih lengang sehingga orang pengen cepat potong kompas masuk Hijr Ismail. Kalau dia masuk Hijr Ismail maka putaran itu batal. Putarannya itu batal harus ditambah tadi putarannya itu. Sebab apa? Sebab Hijr Ismail itu al-hijru minal baiti. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Berarti dia bukan mengitari Ka'bah, memasuki Ka'bah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah rukun. Nanti sebelum kita memasuki wajib-wajib haji, nah, mungkin Bunda Rifa ada yang ingin tanyakan dari jamaah kami, silahkan. Terus, Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk dua orang dulu ya. Silahkan. Ada Saya yang mau bertanya? Ustazah. Baik, silakan Bunda silahkan Bunda Nunung. Nunung.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini mengenai ini kayak mungkin adat istiadat atau gimana ya di Indonesia kan kalau misalnya kita udah berhaji itu kan ada tuh ya maunya pengennya di depan namanya itu disebutkan hajah atau haji siapa gitu. Dan Iya. biasanya ya kalau zaman dulu ya orang-orang tuh pengennya disebut Bu Hajah, Bu apa Haji. Itu kalau menurut itu gimana ya Ustadz? Menurut di Islamnya gitu ya. Mm-mm. Haji hajah itu sebagai apa gitu? Baik. Terima kasih, Bun. Makasih Ustadz. Baik. Bapak melihatkan ini eh, antara tradisi dan syariat. Artinya gini nih, berhaji itu syariat. Tapi sebenarnya penyebutan haji bagi laki-laki, hajah bagi perempuan itu bukan syariat, itu lebih pada tradisi. Lebih pada tradisi. Sehingga orang Arab itu, orang Arab ya, orang orang Arab tidak menggunakan namanya di depannya itu haji atau haja. Tapi tradisi ini dianut juga oleh bukan Indonesia saja. Malaysia. Apa? Dianut ASEAN, menganut semua itu. Di Afrika pakai itu haj gitu ya. Sebenarnya penghormatan itu, penghormatan. Apakah boleh orang dipanggil haji atau bu haja? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan sebuah penghormatan saja. Seperti kalau ada ustadz dipanggil ustadz kan gitu ya. Meskipun memang untuk ibadah haji aja kan gitu. Nggak ada orang berzakat terus muzaki, nggak ada kan gitu. Nggak ada. Orang berumroh dipanggil Amir. Ibu-ibunya Amiroh. Bu Amiroh nggak ada kan gitu. Itu sih saya kira mungkin kalau kita ambil semangatnya betapa sulitnya orang berhaji dahulu itu. Berat untuk berhaji itu mati bu urusannya itu dulu itu dikejar Belanda pulang dari sana Mm-mm. dicurigai dan sebagainya. Nah mungkin itulah yang menjadikan amat bernilai ibadah haji itu. Sebab ibadah haji itu kumpulan dari berbagai model ibadah. Ya jasmania, ya ruhania, ya malia. Artinya apa? Jasmaninya iya, apa namanya, ruhaninya iya, hartanya iya, fisiknya iya, apanya semuanya. Maka orang-orang dulu itu sampai sekarang juga sih mungkin ya. Orang kalau mau berhaji itu seperti berpamitan orang mau ya kalau Mm-mm. pulang lagi alhamdulillah kalau nggak pulang lagi ya berarti wafat di sana kan gitu tuh. Iya. Nah, jadi intinya maksud saya tidak ada secara syariat itu orang harus setelah haji dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Melekatkan nama itu pun sebenarnya bukan tradisi Arab. Itu lebih pada tradisi-tradisi non Arab aja. Itu ya, saya katakan tadi kayak ASEAN kan gitu ya. Itu tradisi itu di Malaysia, di Indonesia, Brunei itu seperti itu. Bahkan di negara-negara Afrika di Somalia, di Aljazair, kan gitu di Senegal, di mana El Hajj itu dipanggil. Cuma kalau kita di belakang, kalau kita di depan nama, kalau orang-orang Afrika itu di belakang, nah, biasanya. Di belakang tuh, gitu ya El Hajj itu di belakang. Tapi ya mana saja, saya kira itu pun ya. Jadi bukan syariat, tapi semata-mata adalah tradisi. Gitu. Mau Iya. disebut boleh, Makasih nggak disebut juga nggak Ustadz. apa-apa. Baik, terima kasih Bunda Iya. Nunung. Ada lagi yang Saya sudah. dong, Oh iya, boleh. oke. Iya. Ada Ibu Bunda Aat, ada Sundus. Bunda Sundus ya, Iya. silakan. Iya. Gimana? Nanti Ibu Aat di sesi kedua ya, boleh ya, izin ya. Ya, Baik, silakan Bu Sundus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Ustadz bilang tawaf itu yang ke satu sampai ketiga buat laki-laki itu berlari-lari kecil. Di Mm-mm. tawaf apa di sa'i itu tadi? Di tawaf ya? Hmm. Tawaf dan Oh, sa'i dua-duanya. Kalau sa'i bukan tiga pertama, sa'i setiap kali melewati lampu hijau Lampu hijau. iya, ada berlarinya tempatnya. semua pada 7 putaran. Oh, Kalau tawaf di tiga putaran pertama, Bun. karena kita perempuan kita nggak Mm-mm. kerjain itu ya. Heeh. Ya, semuanya laki-laki, semuanya perempuan nggak ditawaf, nggak di sa'i, nggak dianjurkan berlari. Iya, heeh. Jalan Itu cepet terjalan. doang ya. Iya, jadi nggak juga perempuan Enggak juga jalan ya? cepat juga Oh, nggak. jalan cepet juga enggak ya? Biasa Oh, aja. saya pikir waktu itu suruh jalan Iya. cepat laki-laki lari, kita jalan cepat gitu. Nah, saya pikir
Kalau biasa kita di Gitu lampu ya. hijau nggak ngah kalau di Ka'bah tuh kalau tawaf ada lari-lari nggak memperhatikan karena bukan Ada. bagian kita perempuan. Betul. Heeh. Cuma Tapi sunnah ya, sunnah. oh sunnah, oh Sunnah, gitu. semuanya Mm-mm. sunnah ya. Namanya Ya romel. kalau nggak belajar jadi Ar-romel. nggak tahu Ustadz. Mm-mm. Bener, tapi bagi Syukran Ustadz. laki-laki ya, Budi. Iya bagi laki-laki, makanya kita tahu bukan Iya. bagian kita, cuman mau ditanyain aja. Insya Allah mudah-mudahan memahami. Terima kasih Ustadz. Heeh. Baik, Baik. sama-sama, Bun. Terima Begitulah kasih Bu dia, Sundus. alhamdulillah. Baik, Iya. untuk sesi tanya jawab dibatasi 2 orang saja dulu ya. Nanti kita buka sesi kedua. Silakan Ustadz, kita lanjutkan. Baik, terima kasih, Bun. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang muliakan. Sekarang wajib haji. Selain rukun-rukun yang harus dilakukan, ada juga kewajiban-kewajiban haji yang jika tidak dilakukan dapat mengharuskan seorang jamaah membayar denda, dam. Hal-hal yang diwajibkan dalam haji, berikhram, ini wajib ya. Wajib nih, berikhram dari miqat. Wajib nih. Artinya kalau ini tidak dilakukan, sah hajinya tetapi kena dam, kena denda. Yaitu dengan melepas pakaian dan mengenakan pakaian ikhram, kemudian berniat dengan apa namanya mengucapkan labbaik Allahumma umratan, gitu ya. Bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik, gitu ya. Ternyata dia apa namanya nggak bermalam di Mina nih. Tuh, maka apa namanya kena dendam tuh. Jadi gini Bapak Ibu, pada tahun berapa itu eh, ada orang apa menyampaikan begini, dia pas hari kedua setelah dia lempar jumroh gitu ya, akhirnya dia ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf utama. Agar apa harapannya? Agar setelah tawaf ifadah berarti selesai ibadah hajinya karena dia sudah melakukan tahallul, tahallul, gitu. Tahallul dua, ya, tahallul, tahallul. Nah, tapi ada syarat tuh. Syaratnya apa? Dia harus balik ke Mina sebelum maghrib. Harus sudah sampai di Mina sebelum terbenam matahari. Gitu kan? Karena ada kewajiban bermalam itu harus sebelum datangnya malam dia ada di situ. Akhirnya dia jalan ke Mekah kan gitu, nggak mengikuti rombongan, entah mungkin karena dia hajinya haji mandiri kan gitu ya. Begitu pulang mau apa namanya ke Mina itu nggak ada mobil karena sunyi itu Mekah itu sunyi nggak ada mobil. Akhirnya kebetulan dia udah cari sana sini dia jalan terus gitu kan lumayan jaraknya kan gitu ya. Lumayan jaraknya antara apa namanya Mekah, maksudnya Ka'bah ya apa Masjidil Haram dengan Mina itu kan kalau tidak salah jaraknya sekitar 12 meter 12 kilometer 12 kilometer. Nah itu kalau waktunya habis asar jalannya itu kelewat itu bisa kelewat. Nah, bersyukur informasinya dia ada mobil kosong yang apa namanya berkenan untuk apa namanya menumpangkan nih jamaah ini rombongan ini. Akhirnya mereka naik bus itu meskipun lewat dari apa namanya kemahnya, tapi yang penting ada di Mina. Kalau enggak kena dam. Ah, gitu. Jadi itulah kita sebisa mungkin berhaji atau beribadah yang lainnya diawali dengan ilmu gitu. Hal ini karena Rasulullah SAW bermalam di sana, beliau memberi keringanan bagi pengembala unta, ya, bagi pengembala unta di Baitullah. Mereka melontar pada hari Nahar, hari raya kurban, sehari setelahnya, lalu 2 hari setelahnya, dan pada hari mereka menyelesaikan ibadah haji, Nafar, gitu ya. Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka. Ini merupakan dalil wajib ya. Gitu ya, dalil wajibnya seperti itu. Melempar jumroh secara tertib, yaitu dengan melempar jumroh akobah pada hari nahar menggunakan 7 kerikil, lalu melempar ketiga jumroh pada hari-hari tasyrik setelah matahari tergelincir. Setiap jumroh dilempar dengan 7 kerikil. Ya, ada wusto, ula, dan akobah. Dimulai dengan jumlah ula, kemudian jumlah wusto dan akobah. Nah, gitu ya. Nah, itu nggak mesti habis tergelincir, sebab orang semuanya mengambil apa namanya fadilah habis tergelincir matahari sehingga pernah terjadi apa namanya musibah ya orang dalam jumlah besar bersama-sama sebagian itu ada yang apa namanya pulang ada yang pergi akhirnya di terowongan dulu terowongan Masim ya itu terjadi tabrakan
jumlah sekian banyak orang syahid di sana. Masya Allah tuh. Berarti kita harus hati-hati daripada mengambil sesuatu yang afdoliyat saja, keutamaan, lebih baik cari yang aman. Maka boleh pagi, boleh sore. Gitu ya. Jangan memaksakan diri habis zuhur karena fadilah, sementara di situ orang semuanya pengen di waktu itu sehingga kredit luar biasa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaf di Baitullah, namun diberi kelonggaran bagi wanita haid. Mencukur rambut atau memendekkannya. Mencukur dan memendekkan rambut disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Nih ayatnya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ini ayatnya ya. Allah telah membenarkan, telah membuktikan mimpi Rasulnya dengan benar. Kalian, hai kaum muslimin, Nabi dan sahabat dan kaum muslimin pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dengan izin Allah, dengan aman, dan kalian akan muhallikina ru'usakum. Muhallikina ru'usakum artinya kalian akan membotak rambut kalian, wa muqassirin, dan juga akan memendekkan. Ya, jadi boleh bagi laki-laki setelah tawaf lalu tahallul itu boleh, anjurannya adalah mencukur habis memang. Tapi kalau tidak, wa muqassirin, ya. Itu. Jadi suatu saat sahabat ketika setelah melakukan tahallul dengan cara membotak kepalanya lalu didoakan sama Nabi, semoga keberkahan bagimu. Sahabat yang lain ngiri, kalau kami nggak apa namanya, nggak membotak, kami hanya memendekkan, tetap didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi yang penting mencukur rambutnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Nah, ini dia doanya ya. Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin. Ya Rasulullah, qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin. Tuh, artinya apa? Yang didoakan sama Rasul itu 3 kali orang-orang yang membotak kepalanya barulah yang membedakan kepalanya. Tuh. Utamanya 3 kali lipat. Ya. Tuh. Jumhur ahli fikih berselisih pendapat, gitu ya, berselisih pendapat akan hukum mencukur atau memendekkan rambut ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan wajib membayar dam. Sedangkan ahli fikih mazhab Syafi'i berpendapat mencukur atau memendekkan rambut merupakan salah satu dari antara rukun-rukun haji. Kalau Imam Syafi'i bilang rukun. Ya, faktor yang membuat mereka berselisih pendapat adalah karena tidak adanya dalil yang menguatkan pendapat yang pertama maupun kedua secara sharih, secara jelas. Jadinya sebenarnya yang wajib mencukur atau memendekkan, gitu kan? Atau apa namanya dalil-dalil yang jelas itu nggak ditemukan, gitu ya. Jadi akhirnya apakah ini wajib ataukah rukun, gitu ya? Kalau rukun berarti kalau tidak melakukan batal. Kalau dia wajib hanya bayar dam. Syarat-syarat tawaf. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tawafu haulal baiti mithlu sholati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair." Kata Nabi, tawaf itu seperti tawaf di Ka'bah itu, di Ka'bah itu seperti sholat. Kecuali waktu tawaf kalian boleh berbicara. Gini-gini. Kalau sholat nggak boleh bicara. Kalau tawaf boleh bicara. Maka kalau harus berbicara, berbicara yang baik-baik saja waktu tawaf. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tawaf itu seperti sholat, maka disyaratkan hal-hal berikut. Suci dari hadas, besar hadas kecil. Ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholatnya seorang yang tanpa dibarengi diawali dengan bersuci. Wudu, mandi. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Apa sabda beliau kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju ghair alla tatufi bil baiti hatta tattasili. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sampai engkau mandi bersih, artinya selesai haidnya. Jadi yang wajib bersuci dalam aktivitas haji dan umroh itu hanya tawaf ya Bapak Ibu.
rukun-rukun haji, rukun umroh ya maksudnya. Sa'i nggak ada kewajiban dalam keadaan suci. Orang berhadas boleh sa'i. Gitu ya. Tahallul juga nggak harus gitu. Ikhram juga boleh gitu. Tapi kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Menutup aurat. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menutup auratnya kalau laki-laki ada batasnya kan seperti biasa. Kalau perempuan semua kecuali wajah dan tangan. Tawaf sebanyak 7 kali putaran yang sempurna. Oke. Jika diringkaskan maka wajib haji. Wajib haji ini sebagai berikut. Ikhram, wukuf. Oh, ini bukan wajib ya. Hmm. Hmm. Ini rukun nih. Wah, betul loh. Apa ini? Ikhram dari miqat, wukuf di Arafah, ya, harus dilakukan hingga matahari terbenam. Nah, ini yang wajibnya nih, hingga matahari terbenam. Wajibnya itu. Kalau rukunnya wukuf, tapi wajibnya sampai matahari terbenam. Bermalam di Muzdalifah, ya. Bermalam di Mina, melempar jumroh, mencukur rambut atau memendekkannya. Ini wajib-wajib haji. Ini wajib-wajib haji. Hmm. Menyembelih hadyu, hewan kurban, dan tawaf wada. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu. Apa sih perbedaan rukun sama wajib? Nih. Madhab Syafi'i membedakan rukun dan wajib haji. Perbedaan keduanya tidak terdapat pada ibadah lainnya. Gitu ya, rukun haji menjadi bagian inti ibadah haji, menentukan keabsahan haji, serta tidak dapat digantikan dengan yang lainnya itu rukun. Gitu ya, kalau rukun nggak bisa digantikan dan tidak terpenuhnya rukun bisa batal hajinya. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam Bushral Karim beliau mengatakan faslun fi arkanil haji ay ajza'il haji wal umrah wa hiya allati yatawaqqafu sihhatuha 'alaiha wa la tujbaru bidam wa ghairihi. Jadi yang namanya rukun menandakan sahnya ibadah haji dan tidak bisa digantikan oleh dam. Kalau rukun nggak bisa diganti dam. Kalau wajib boleh digantikan oleh dam. Abu Syuja dalam Takrib atau Fathul Qarib karyanya yang terkenal menyebut secara rinci rukun haji. Menurutnya rukun haji terdiri dari 4 hal. Ini berbeda-beda ulama ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya sama sih, cuma apa namanya uraiannya yang berbeda. Sementara wajib haji terdiri dari 3 hal. Apa saja kata beliau nih? Ya, kita baca terjemahannya nih. Rukun haji ada 4: ikhram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, dan Safa dan Marwah. Wajib haji di luar rukun haji ada 3: ikhram, mikot, lempar jumroh, dan cukur. Nah itu menurut Ibnu Suja. Itu ya. Jadi ikhram, tawaf, ya, wukuf ya. Ikhram, wukuf, tawaf, sa'i. Itu plus tahallul. Kalau sebagian begitu. Tapi ternyata ada yang penyebutnya 4 tanpa tahallul. Kenapa? Karena tahallulnya masuk kategorinya bukan rukun, tapi wajib. Perbedaan keduanya dalam menyebutkan rukun haji disinggung oleh Kiai Haji Afuddin Muhajir dalam kitabnya Fathul Mujibil Qarib. Kata beliau, wa yushtaratu li sihhatihi thalathatu umuril. Al-awwal kaunuhu sab'a marrat, wa thani ay yabda bis Safa wa yakhtim bil Marwah. Ini masai ya, sa'i. Disyaratkan sahnya itu 3 hal sa'i itu. Harus 7 kali putaran. Harus dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Gitu ya. Tuh, pertama ayakuna ba'da tawafi rukun au qudum. Harus dilakukan setelah tawaf qudum atau tawaf ifadah. Wa baqiya min arkanil haji al halaq wa taksiru. Dan rukun yang tersisa dari haji adalah halaq wa taksir, membotak atau apa namanya memendekkan. Wal musannif adduhu minal wajibat, tetapi penulis buku ini mengatakan itu tidak termasuk rukun, tetapi itu wajib haji. Wa yajibu ayyakuna al-ikhram mutaqaddiman ya ala jamil arkanis sabiqah. Semuanya itu dilakukan harus diawali dengan ikhram. Karena ikhram menjadi rukun daripada haji. Oke. Dikit lagi untuk sebelum bagian paruh kedua. Kalau mengikuti kategori yang dibuat oleh Syekh Ba'ashin tadi, maka rukun haji ada 5. Ikhram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, cukur rambut. Semua rukun ini harus dikerjakan dalam ibadah haji. Rukun ini menentukan keabsahan haji. Lain halnya dengan wajib haji,
kalau salah satu wajib haji ditinggalkan, orang yang meninggalkan dapat menggantikannya dengan dam. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, nanti pertemuan terakhir kita bicara tentang dam. Ya, tentang dam, dam itu apa saja modelnya, pelanggarannya seperti apa, terus bentuk dendanya seperti apa. Nah, itu nanti damnya itu macam-macam. Begitu ya. Insya Allah pada pertemuan terakhir larang-larangan hajinya apa saja, damnya apa saja. Gitu ya. Oke, Syekh Said Ba'asyir menyebutkan 6 wajib haji. Nah, kalau beliau 6 nih, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqabah 7 kali, lempar 3 kali jumroh di tasyrik, mabit di malam tasyrik, ikhram dari miqat, tawaf wada. Ini 6 apa namanya wajib haji yang jika seseorang meninggalkan maka wajib baginya membayar dam, hukuman denda dam itu. Baik, selanjutnya Bu Rifa, monggo silakan kalau ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan ini. Baik, Alhamdulillah. Dibuka sesi tanya jawab untuk yang Baik, kedua. baik. Silakan tadi sudah angkat tangan Ibu Aat ya. Ya, Ya, silahkan. terima kasih Ustadz. Ini terkait dengan perjalanan umroh ya Ustadz ya. Dalam satu safar itu Iya, boleh afdolnya itu boleh melaksanakan umroh berapa kali ya? Karena ada yang travel gitu yang melarang kita berkali-kali melaksanakan umroh gitu karena hmm, katanya kan cuma 1 kali aja gitu. Nah itu afdolnya kira-kira berapa kali ya Ustadz ya dalam satu iya, safar? Ya, betul. makasih Ustadz. Baik, kasih Bun. Ya, ada ada golongan tertentu yang melarang orang melakukan umroh lebih dari sekali. Kan gitu ya Bapak ya. Umrohnya sekali saja. Dasarnya apa? Karena Nabi hanya melakukan itu. Kan gitu. Eh, Prinsipnya kayak yang lain mengatakan tidak ada larangan. Itu ya, tidak ada larangannya. Nabi tidak melakukan nih bagi yang melakukan boleh. Nabi tidak melakukan tidak berarti bahwa itu tidak boleh. Kan gitu ya. Nabi tidak melakukan itu tidak bermakna bahwa itu tidak boleh. Apalagi Bapak Ibu yang muliakan, gitu ya. Kalau orang yang datang dari Saudi mah minggu depan mau umroh lagi nggak apa-apa. Yang di Mekah rumahnya kan gitu ya. Minggu depan lagi dia mau datang lagi umroh lagi nggak apa-apa. Tapi kalau ia datang dari dunia belahan mana, mendaftarnya susah, biayanya besar, perlu usaha luar biasa. Maka rasanya sayang sekali kalau bisa dilakukan dia dalam beberapa kali, terus kemudian tidak dilakukan, itu merasa sayang sekali. Jadi ini ada pada khilaf saja saya kira perbedaan pendapat. Kalau yang tidak membolehkan karena Nabi tidak melakukan itu, kan gitu. Tapi bagi yang mengatakan Nabi tidak melakukan, bukannya tidak boleh. Kan gitu ya, itu gitu tuh. Bukannya tidak boleh. Kalau Nabi mencontohkan seperti itu, maksudnya ringannya begitu. Takut kalau Nabi melakukan berkali-kali, orangnya akan merasa berat nantinya, gitu kan. Nabi kan biasanya kalau mencontohkan hal-hal yang ringan. Ketika mengajarkan sholat saja, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama kuliah, yang kedua kulhu. Gitu tuh. Maksudnya gampangnya, yang ringannya, yang entengnya. Ternyata dia rokat pertama mau surat Abasa wa Tawalla, surat kedua apa namanya Wailul Mutaffifin ya nggak masalah kan gitu. Jadi begitu cara memahaminya. Jadi apa sah-sah saja silakan mau dipilih yang mana dalam artian mau milih yang mengatakan cukup sekali ya monggo gitu ya. Oke, Jadi yang selama mengatakan lebih daripada eh, itu boleh selama juga. kita Silakan. kuat, selama kita mampu, boleh ya Ustadz ya. Seperti itu bagi pendapat yang lain Oh, dimanfaatkan kan iya, gitu ya. Karena apa namanya betapa tingginya pahala umroh. besar pahalanya. Gitu. Boleh satu lagi Ustadz, saya Oh, silakan Bu. ngomentar yang tadi yang ada lari-lari kecil waktu tawaf itu. Selama saya tawaf, kayaknya jarang ya yang lari-lari itu ya, lari-lari kecil karena mungkin tempatnya juga kan kita berdesak-desakan. Jadi nggak sampai lari-lari begitu ya Ustadz. Mungkin kalau Baik. di atas kali ya mungkin bisa ya. Mm-mm. Betul. Jadi eh, itu kan sunnah. Sunnah Hmm. itu sekiranya memungkinkan ya. Jangan lagi berdosa-dosakan terus lari-lari kecil yang nggak bisa kan gitu ya. Tapi
Ada juga yang seakan-akan berlari kecil, maka dia melompat melompat seakan-akan dia berlari karena memang tempatnya nggak memungkinkan. Seperti tadi Bunda sampaikan, itu kalau bagi orang yang berada mungkin di luaran ring Ka'bah ya, mungkin yang di lantai 2, lantai 3 kan gitu ya. Jadi melakukannya namanya rombel 3 kali putaran pertama bagi laki-laki disunahkan lari. Dan itu semuanya apa namanya dilakukan seperti itu semuanya. Berarti semuanya dalam 3 kali putaran pertama itu. Itu sekali lagi nilainya sunnah. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Tuh. Sama seperti disunahkannya pada saat di bawah lampu hijau pada saat sa'i. Gitu. Gitu ya Bun ya. Berlari itu pun berlari kalau pas lagi lengang. Kalau lagi padat sedapat-padatnya ya nggak usah. Merepotkan daripada kamu dorong-dorong orang. Ya pengen supaya lari dapat sunnah. Ya sunnah tapi kamu yang sarain orang. Kira-kira gitu kata orang lain. Jadi jangan sampai memaksakan untuk mendapatkan pahala sunnah. Tetapi di sisi lain menyulitkan orang lain. Gitu Bun ya. Wallahu a'lam. Makasih Ustadz. Sami-sami benar. Yang kedua siapa Bunda Rifa? Boleh Iya, saya? silahkan. Oh iya, Oh, Pak Pak Haji. Haji, Pak Haji. Iya, Silakan silahkan Pak dong. Haji. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam. kasih warahmatullahi wabarakatuh. diizinkan di ayat 198 Al-Baqarah. Mm-mm. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli lam nadolin. Nah, di sini Allah menyatakan kepada hambanya ada sebuah nikmat, dua nikmat yang saya tadi dari terang Pak Ustadz. Nikmat dunia boleh berdagang, sama nikmat Allah memberi petunjuk bagaimana cara kita berhaji yang benar dan baik. Nah, pertanyaan saya dan Pak Ustadz, nikmat Allah sudah diberikan, ya tentu harus saya pakai, saya ambil. Nah, ketika saya ambil, saya niat dari rumah, saya bawa barang dagangan saya ke Mekah, di sana saya petunjuknya yang untuk syarat haji juga saya ikutin, dagang juga saya berdagang. Apakah dalam pengertian di sini, kalau niatnya, pengertiannya nih, dagang dia lebih besar daripada haji, atau kemudian hajinya lebih besar daripada dagang, atau yang ketiga, dagang secara kualifikasinya sama dengan haji. Kategori ini apakah bisa menjadikan seseorang itu dikatakan gugur hajinya, atau sama saja dua-duanya dia dapat haji semuanya? Itu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Ustadz tadi. Baik. Bagaimana ayat 168 yang tadi bilang apa, nikmat yang diberikan Allah saya ambil dua-duanya. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaannya berat. Enggak, Pak Ustadz yang ngajarin, jangan Rani. Baik, makasih Pak Jo Supriyono. Kalau kita menggunakan cara menjawab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ikhlas itu ada 3 macam. Gitu ya. Ikhlas itu 3 macam. Pertama, ikhlasnya seorang pedagang, kan gitu. Yang kedua, ikhlasnya hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah ikhlasnya al-ahrar, orang-orang bebas. Meskipun begitu, tiga-tiganya ikhlas. Hanya beda tingkatannya, beda kualifikasinya. Apa itu ikhlasnya apa al-abad ya? Ibadahnya abad itu harus dipaksa, harus disuruh, harus di apa namanya itu dipukul, diancam-ancam dulu baru dia beribadah. Itu ya. Oke. Yang kedua, ibadahnya para pedagang. Ibadah pedagang itu apa? Ibadah yang apa namanya dikaitkan dengan untung rugi. Untung rugi. Ini kalau saya dagang, kalau saya ibadah ini untungnya apa, ruginya apa? Kan begitu ya. Oke, yang ketiga, orang yang ketika ibadah tidak mengkaitkan apa-apa, pokoknya saya mah ibadah saja. Ibadah saja kepada Allah. Saya tidak apa namanya nggak penting berapa keuntungan yang kalian dapat. Saya nggak takut dengan ancaman-ancaman. Itu 3 hal yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Sisi lain mengatakan orang ketika dia beribadah, lalu kemudian bolehkah orang meniatkan, kan gitu ya, meniatkan urusan dunia, urusan akhirat, ini dibagi 2. Jika orang beribadah meniatkan untuk akhiratnya, urusan akhirat, itu turun derajatnya dari ikhlas yang
murni. Gitu. Contoh, Bapak Ibu, ini udah saya kira pendekatan tasawuf kali ya. Tahu. Ya, tasawuf. Kalau ada orang beribadah pengen surga, itu boleh nggak? Boleh, wong di Al-Quran juga banyak aja kan gitu ya. Apa nyanyi? Innalladzina amanu wa sholihati lahum jannatun tajri min Tadi tahtiha yang tadi al-anhar kan gitu. Anhar. Oh, Nabi mengajarkan doa Allahumma nas'alukal jannah kan begitu tuh. Ya gitu ya. Oke. Tapi kata para ahli tasawuf mengatakan kalau ada orang beribadah, dia mengharapkan akhirat, akhirat, surga yang dibenarkan di dalam agama gitu. Itu saja derajatnya turun dari keikhlasan yang murni. Lalu dibawa keikhlasan tadi akhirat tadi namanya ada ikhlas duniawi. Ikhlas duniawi itu apa? Ikhlas duniawi itu dia beribadah karena Allah tetapi juga mengkaitkan dengan kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Contohnya misalkan ditanya ibu-ibu, Bu ngapain sholat duha? "Ah, ah, biar dagangannya laris. Biar laris. Terus kalau baca surat Al-Waqiah, kenapa? Kalau baca Al-Waqiah supaya Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Kan gitu tuh. Jadi dia membaca Al-Quran, dia sholat karena Allah SWT, tapi juga ada tujuan-tujuan duniawi. Seperti ini ikhlas nggak? Ikhlas, kata ulama ikhlas. Tapi ikhlasnya turun derajatnya dari ikhlas yang pertama, yang kedua tadi yaitu ikhlas yang mengharapkan akhirat. Nah, kira-kira mungkin bisa dianalogkan ke situ, Pak Haji Supriyono. Persis, dia niatnya kalau saya tangkap, niatnya orang mau berhaji. Kan gitu ya, berhaji niatnya. Iya, Tapi sambil haji, kan pengen dagang. Berdagang juga, apa namanya, kasab juga diperintah oleh Al-Quran. Kan gitu ya. iya. Al-Quran, Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan kasab. Ya terus bagaimana? Ya tetap karena niatnya karena Allah, itu haji, maka dibarengi seperti itu tetap ikhlas. Hanya mungkin kualifikasi ikhlasnya kalau menurut ulama tadi tuh, ulama tadi tuh berarti bukan masuk kategori ikhlas yang betul-betul murni karena Allah SWT. Tapi kategorinya ikhlas. Kira-kira begitu kalau saya meminjam. Boleh saya ini ngapunten Pak Ustadz. Oh iya, bangga, Ngapunten. bangga. Ya, artinya kalau larinya ke ikhlas, artinya mungkin tadi derajatnya kurang atau berturun. Tapi Betul. kembali kepada pertanyaan saya, bahwa saat ini nikmat yang diberikan dengan ayat tadi itu kan ada petunjuk dari Allah. Mm-mm. Bahkan dianggap secara hukum itu fiksi. Orang yang tidak tahu aja dianggap tahu. Nah kan gitu kan. Dan tidak Betul. jadi dia nggak boleh. Aku kan nggak tahu. Harus wukuf. Ternyata tidak boleh. Dia harus tahu. Nah ketika dia laksanakan semua rukun dan wajibnya, dagangnya juga dilaksanakan juga sesuai tuntunan. Tidak boleh riba, tidak boleh berlebihan. Mm-mm. Yang kaitan tadi dengan, ini ngamputan jadi nambah lagi. Artinya apakah kemudian dia gugur? Kalau kaitan ikhlas tadi dia gugur atau ikhlas tadi dia berkurang hajinya, apa disebut tidak mabrur. Nah ini yang saya kaitkan itu. Ngapunten Pak Ustadz, itu Baik. Kalau tidak mabrur, saya kira itu apa namanya, mungkin cara menghakiminya kalau bagi saya terlalu jauh ya, karena oh, itu jauh. Allah saja yang maha tahu. Allah. Apalagi kalau orang apa namanya itu mengukur kemabruran seseorang, apa indikasi ya, indikasi kemabruran Indikasi. orang itu terlihat justru nanti ketika dia sudah pulang dari haji. Oh, Ketika dia pulang dari haji, lihat tindak tanduknya, lihat sikapnya, lihat perilakunya, lihat ketaatannya. Ketika ketaatannya itu berbeda dari ketika dia sebelum berhaji. Terus kepedulian sosialnya jauh sekarang lebih peduli dari sebelum haji dan seterusnya. Masya Maka Allah. itu salah satu indikasi ya atau indikator atau tanda bahwa insya Allah hajinya mabrur seperti itu. Nah, kalau keikhlasan yang bisa mengukur sebenarnya adalah antara diri si pelaku dengan Allah SWT. Tetapi secara hukum fikih, jika terpenuhi semua syarat-syarat itu tidak bisa batal. Gitu. Jadi hukum fikih itu Alhamdulillah. pokoknya kalau rukunnya terpenuhi, selesai pokoknya sah. Ya selamat berarti ini selamat yang Selamat. ketiga. Selamat kalau Iya, rukunnya oh, begitu. benar. Baik. Terima Makasih. kasih, Pak Haji Prana. Ya. Selanjutnya, Bu Rifa kita lanjutkan ya. Iya, baik, kita lanjutkan Ustadz. Baik. Bagian terakhir dari apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu silakan yaitu itu tentang sabab nuzul. Sabab nuzulnya ya. Asbabun nuzul hadisnya ini saya bacakan aja apa namanya terjemahnya.
Dari Sahih Bukhari nomor 1906 telah menceritakan kepada kami Abu Ya'man telah menceritakan kepada kami Syaibah Az-Zuhairi berkata telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al-Musayyab Abu Salamah bin Abdurrahman bin bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata sesungguhnya kalian telah mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalian juga mengatakan tentang sahabat Muhajirin dan Ansar yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak sebanyak yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sungguh saudara-saudara dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar, sedangkan aku selalu mendampingi mulazamah Rasulullah SAW. Ini ucapannya Abu Hurairah. Ya, kenapa aku hadisnya paling banyak? Karena aku mulazamah Rasul, mendampingi Rasul. Sedangkan kalian tidak selalu mendampingi Rasul, karena kalian sibuk dengan aktivitas-aktivitas kalian, kan gitu ya. Terus kemudian kata Bu Hurairah, dalam perutku hanya terisi makanan pokok sehingga aku hadir pada saat mereka tidak hadir dan aku dapat menghafal hadis ketika mereka lupa. Karena yang mereka itu maksudnya sahabat-sahabat lain sibuk dengan aktivitas yang lainnya, tidak dengan Abu Hurairah. Sedangkan saudara dari kalangan Ansor mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Sedangkan aku saat itu adalah salah satu orang yang miskin dari kalangan orang-orang miskin ahlu sufah sehingga aku tidak mengingat aku dapat mengingat hadis saat mereka lupa. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang beliau sampaikan kepadaku yaitu tidaklah seseorang menggelar kainnya hingga aku selesaikan sabdaku ini di atas kainnya itu lalu dia menampung dan mengambilnya kembali melainkan dia akan dapat menjaga menghafal memahami apa yang aku sabdakan kata Rasul maka aku menggelar kainku yang bermotif atau bergaris ya hingga ketika beliau telah menyelesaikan sabda beliau aku ambil kain tersebut lalu aku peluk di dadaku maka setelah itu tidaklah aku lupa sedikit pun dari sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu riwayat, pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama Ukaz, Mijanah, ya, atau Mujannah dan Zulmajaj. Kaum muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka tunlah laisa alaikum junahun antabtahu fadl min rabbikum. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji Biryono nih. Tidak ada dosa, tidak ada salah kalian berdagang ketika haji, boleh. Menurut riwayat lain dari Abu Umamah At-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil naik haji. Ibnu Umar menjawab, pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Seketika itu juga turun laisa alaikum junahan an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalian tidak dosa untuk mencari rizki. Gitu kira-kira ya. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat yang banyak orang bertolak Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah SWT. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukufnya di apa namanya di Muzdalifah. Lalu kemudian turunlah ayat 199 yang mengatakan kalian harus semuanya wukufnya di Arafah. Enggak orang Arab, enggak non-Arab, enggak orang Quraisy, enggak non-Quraisy, semuanya sama di Arafah. Nah, bagian terakhir hadis-hadis tentang rukun haji. Jadi kalau ada hajinya itu di Bunyal Islam al-Khamsin. Islam itu dibangun 5 perkara. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan Ramadan, puasa Ramadan. Nah, kalau ini puasa Ramadan yang terakhir ya di sini ya. Hadis tentang ihram, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini pentingnya niat. Ya, ketika ihram niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Entah untuk haji, entah untuk umroh. Lalu yang ketiga, rukunnya ketiga adalah wukuf. Dan puncak daripada haji adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau tidak ada Arafahnya, wukuf, maka tidak disebut sah berhaji. Man syahida salatan hadhi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan faqad tama hajjuhu wa qada tafatahu. Barang siapa yang mengikuti salat kami di Muzdalifah lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat dan sebelum itu benar-benar telah wukuf di Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya telah disempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya. Yang keempat sebelum kelima tentang tawaf wal yatawafu bil baitil atiq. Ya, hadis Imam Bukhari menyatakan hendaklah kalian bertawaf di Baitil Atiq di Ka'bah. Lalu hadis yang terakhir tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Bersailah karena Allah wajibkan kalian untuk bersa'i wahai orang-orang yang berhaji.
Demikian Bapak Ibu muliakan poin-poin tentang wajib dan rukun dan wajib haji. Insya Allah besok kita akan tuntaskan dengan dam. Denda itu apa saja, pelanggarannya apa saja. Cuma Bunda Rifa dan Bunda Anas dan Bapak Ibu yang muliakan, kalau boleh untuk besok gitu ya. Ternyata ada acara di masjid kami malam ini, malam besok malam gitu ya. Maka kalau boleh besok Sabtu itu kalau waktunya ada memungkinkan ada asar ya dari Pak ya Pada Bapak. asal jam 4 ya Ustadz ya. Jam Pada 4 ya. asar. Sebab habis sisanya ada acara di tempat kami ternyata di masjid. Nggak apa-apa Ustadz ya. Maaf, mohon maaf. Demikian, Iya, enggak. baik. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu orang Ya. aja sebelum kita tutup dengan doa terkait materi Silakan kita Pak hari UU, ini. barangkali Pak UU. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Ustaz, satu orang. saya mau Monggo, tanya monggo. nih Ustaz, Iya, Monggo, monggo. silahkan Pak UU. penjelasan ada haji ifrad, haji tamatu, dan satu lagi haji apa ya? Kiron. Saya lupa. Kiron. Kiron. Penjelasannya itu bagaimana Ustaz? Waduh. Baik, secara singkat aja ya, Pak Haji. Ya, singkat Baik. jelas. Borongan ini. Kalau tamattu artinya bersenang-senang. Maksudnya Nah, senang-senang, umroh dulu baru haji. Ya, jadi umroh dulu haji. baru haji. Iya, gitu ya. Kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Ya, Yang paling berat. iya, iya. Ya. Kalau kiron direndeng. Bareng. Iya, barengan ditempel jadi satu. Ya, ya, maka niatnya niat haji dan umroh. Nawaitul hajja wal umroh lillah kan gitu. Kira-kira gitu sederhananya, Pak Unu dari Ya, sisi. terima kasih Ustaz. Sami-sami. Baik, Monggo. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, Baik, insya baik. Allah kita akan lanjutkan kembali besok. Besok. Silahkan kita sempurnakan dengan doa, Ustadz. Baik, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا من الابرار اللهم Amin. ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم Amin. انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه برحمتك يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz Nas. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Maaf Bapak lahir Ibu. batin. Selamat istirahat. Sampai kita bertemu Sampai besok Jumat ya. besok Pada ya, asar. pada asar. Baik. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jinlef. Sehat selalu. Sehat-sehat. Iya.